Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putri Aulia dengan NPM 214120117 dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya ingin memaparkan atau mengulas kembali materi mengenai akuntansi manajemen lingkungan dari mata kuliah akuntansi lingkungan. Apa itu akuntansi manajemen lingkungan? Akuntansi manajemen lingkungan adalah pendekatan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur, mengelola, melaporkan dampak lingkungan aktivitas bisnis mereka. Dan ini termasuk dalam upaya perusahaan untuk mencapai suatu tujuan keberlanjutan. Dari tujuan akuntansi manajemen lingkungan ialah tujuan utamanya, yaitu untuk membantu perusahaan dalam memahami dan juga mengelola dampak lingkungan mereka sendiri, meningkatkan efisiensi sumber daya, meminimalkan risiko lingkungan, dan juga serta memenuhi tuntutan pemangku kepentingan terkait lingkungan hubungan antara akuntansi manajemen lingkungan dan juga keberlanjutan akuntansi manajemen lingkungan. Dan juga merupakan bagian integral dari upaya perusahaan dalam mencapai keberlanjutan. Ini membantu perusahaan mengukur dan juga mengelola dampak mereka terhadap 3 pilar keberlanjutan: ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Lalu yaitu selanjutnya ada pengukuran dampak lingkungan. Pada metode pengukuran dampak lingkungan, ini menggunakan metode-metode yang meliputi analisis jejak karbon, pengukuran penggunaan sumber daya alam, dan juga penilaian siklus hidup produk. Ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi dampak lingkungan mereka. Pada pengukuran jejak karbon ini merupakan metode pengukuran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan suatu perusahaan. Ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat mengurangi emisi mereka sendiri. Pada penilaian siklus hidup produk, merupakan suatu pendekatan untuk mengukur dampak lingkungan dari awal hingga akhir siklus hidup produk. Dapat juga membantu perusahaan mengoptimalkan produk mereka dari segi keberlanjutan. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan lingkungan. Pelaporan CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu praktik yang memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan upaya mereka dalam keberlanjutan, termasuk dari dampak lingkungan perusahaan. Mengungkapkan kegiatan sosial dan lingkungan mereka dalam laporan CSR, standar pelaporan lingkungan Global Reporting Initiative GRI adalah salah satu kinerja yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan kinerja lingkungan mereka. Standar-standar ini membantu memastikan laporan yang konsisten dan dapat dibandingkan. Kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungan mereka. Hal ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan juga memenuhi persyaratan pada peraturan. Berikutnya yaitu ada biaya lingkungan. Pengklasifikasian biaya lingkungan ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama yaitu biaya pencegahan dan biaya pemulihan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah suatu kerusakan lingkungan. Sedangkan biaya pemulihan terkait dengan upaya perusahaan untuk memperbaiki dampak lingkungan yang terjadi. Pada prinsip biaya lingkungan dalam akuntansi yaitu memiliki prinsip melibatkan pengakuan biaya lingkungan yang relevan dalam laporan keuangan. Ini memastikan bahwa perusahaan menggambarkan dampak lingkungan mereka secara akurat. Dilihat dari analisis biaya dan manfaat terkait tindakan lingkungan, perusahaan melakukan analisis biaya dan manfaat untuk menilai apakah tindakan lingkungan. Perusahaan melakukan analisis biaya dan manfaat untuk menilai apakah tindakan lingkungan tertentu layak dilakukan. Dan ini membantu mereka untuk membuat suatu keputusan yang lebih
berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk pajak karbon. Pajak karbon dan perubahan iklim merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perusahaan harus memahami kebijakan pajak karbon mereka dan mengakuntansinya dengan benar. Bagaimana akuntansi mengelola kewajiban pajak karbon? Akuntansi harus mencatat kewajiban pajak karbon perusahaan yang melibatkan penghitungan dan juga pelaporan, kewajiban fiskal yang terkait dengan emisi karbon. Pengurangan emisi dan insentif fiskal merupakan perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbon mereka yang mendapatkan insentif fiskal akuntansi, yaitu membantu perusahaan mengelola insentif ini. Lalu selanjutnya yaitu ada peran teknologi dalam akuntansi manajemen lingkungan. Pada peran perangkat lunak dan teknologi dalam pengumpulan data lingkungan, yaitu perangkat lunak khususnya membantu perusahaan mengumpulkan, mengintegrasikan, dan juga menganalisis data lingkungan. Ini memudahkan pemantauan dan juga pelaporan. Penggunaan sistem informasi untuk pemantauan dan pelaporan lingkungan, yaitu sistem informasi khusus membantu perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data lingkungan secara efisien. Dan yang terakhir yaitu ada studi kasus dan contoh implementasinya. Kasus-kasus nyata pada perusahaan menyajikan contoh nyata dari perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menerapkan praktik akuntansi manajemen lingkungan dengan fokus pada hasil yang mereka capai. Keuntungan bisnis dan juga keberlanjutan menyoroti manfaat keberlanjutan yang dihasilkan dari implementasi praktik akuntansi pada manajemen lingkungan, seperti penghematan biaya, perbaikan citra merek, dan kepatuhan peraturan yang lebih baik. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.